Anda masih di Dokter Rus Indonesia. Di segmen ini kita akan bicara lebih jauh bagaimana seorang wanita atau pasangan suami istri, apakah tanpa riwayat keluarga mereka dapat menimang anak kembar. Dan di sini masih ada Mama Tamia, Jessica dan Jenika serta Dokter Ivan. Beri tepuk tangan. Dok, ini Mama Tamia punya anak kembar. Mama Tania punya anak kembar Jessica dan Jenika, ya. Ini kan kalau dilihat dari wajah tadi Mama Tania juga bilang bahwa ini kembar 2 sel telur ya, dizigot atau fraternal. Nah, untuk hal yang sederhana aja, masalah persalinan dan kemudian kehamilan, antara kehamilan yang biasa atau anaknya hanya satu dengan anak kembar, ini proses yang membedakannya di mananya, Dok? Jadi kalau kita bicara tentang kembar, memang ini adalah suatu bentuk kehamilan yang berbeda dengan kehamilan yang biasa kita lihat dengan satu bayi. Yeah. Karena kita tahu bahwa dengan adanya 2 bayi, ukuran perut itu memang didesain. Rahim itu memang didesain buat satu, Ibu ya. Yeah. Jadi kita bisa ngebayang kalau katakanlah umumnya satu bayi itu sekitar 2,5 sampai 3,5 kilo yang normal. Dan kalau katakanlah satu bayi kembar tuh bisa 2 kilo each gitu, Bu ya. Kali 2 aja tuh. Bisa ngebayang berarti beban yang ditanggung oleh rahim ibu itu menjadi 2 kali lebih berat. Dan itu yang menyebabkan resiko dari kehamilan kembar itu sedikit meningkat. Yang tentu akan meningkatkan kemungkinan terjadi prematur, satu. Kemungkinan bisa terjadi peningkatan resiko untuk bayinya pada posisi yang salah, sehingga untuk persalinan normal menjadi lebih sulit. Nah, hal ini memang meningkatkan resiko kehamilan si ibu. Nah, oleh karena ini memang dokter kandungan biasanya akan memonitor sedikit lebih ketat, terutama dengan resiko-resiko yang saya sampaikan tadi. Oke. Nah, saya yakin pemirsa kita penasaran faktor apa yang bisa memiliki kemampuan dari si ibu itu sendiri atau pasangan suami istri sehingga mereka dapat anak kembar secara alami. Ya. Nah, memang faktor keturunan itu ada. Ya. Tapi kalau kita lihat memang faktor keturunan itu mungkin ada sebagian kecil dari pasangan. Karena memang kalau kita bicara tentang kehamilan kembar itu umumnya kita tahu bahwa kehamilan itu memang satu. Nah, beberapa faktor risiko tambahan, contohnya pada pasangan yang menggunakan obat penyubur, itu akan terjadi peningkatan risiko kehamilan kembar. Sebagai contoh misalnya obat penyubur yang banyak dikonsumsi orang untuk mengatur siklus haid, itu biasanya mempunyai risiko kurang lebih sekitar 5-7% untuk risiko kembar. Program-program kehamilan seperti program inseminasi maupun bayi tabung itu pun juga akan meningkatkan risiko terjadinya kehamilan kembar. Kalau usia si ibu saat hamil ada juga nggak sebagai faktor? Usia bukan merupakan faktor yang utama, tapi memang ada beberapa penelitian yang memperkirakan bahwa usia mungkin mempunyai pengaruh. Tapi dalam hal ini memang pada usia yang relatif muda sekali. Ya, Ibu Tania, waktu Jessica dan Jenika ada faktor keluarga nggak? Kebetulan dari pihak suami itu tantenya yang ada kembar, kembar identik ya. Kalau di saya itu tidak identik dan ini pun karena saya mengikuti program IVF. Program bukan alami. Dalam proses bayi kembar itu ada istilah monozigot atau kembar identik. Itu biasanya identik untuk kalau dihasilkan atau berdua itu ya laki-laki dua-duanya. Kemudian kalau perempuan dua-duanya. Kemudian ada kembar dampit atau kembar fraternal dizigot, ini biasanya beda jenis kelamin. Nah, kebanyakan dari kasus yang sering Dr. Ivan lakukan itu mono atau di? Karena memang saya berkecimpung banyak di program kayak inseminasi atau bayi tabung. Memang ini kita banyak melihat pasien yang kembar itu datang dari 2 zigot. Karena memang dalam proses program seperti inseminasi dan bayi tabung, kita mempersiapkan program dengan ada 2 telur atau 2 embrio atau malah 3 embrio kadang-kadang. Nah, ini memang penambahan jumlah embrio yang kita masukkan ke dalam rahim ibu pada saat program itu kita bicarakan mengenai potensial kemungkinan terjadinya kembar. Oke. Nah, Anda mungkin sudah banyak mendapat informasi dari Ibu Tania di mana kembarnya adalah dua-duanya cewek. Nah, kami sudah kedatangan juga seorang ibu yang punya anak kembar, tapi ini adalah kembar dampit, laki dan perempuan, yaitu Ibu Menus. Beri tepuk tangan untuk Ibu Menus. Apa kabar Ibu Menus? Gini Ibu Menus, sekarang putra kembarnya laki dua-dua atau tadi ini ya, laki perempuan ya? Usia berapa? Laki perempuan. Usia berapa? Usia 14 tahun. 14 tahun. Dan yang perempuan alhamdulillah Axel. Yang laki-laki kelas 3 SMP, yang perempuan 1 SMA. 1 SMA, 1 masih SMP itu kan kalau dilihat dari grade pendidikan itu ada beda 1 tahun. Tapi saat mereka dilahirkan beda berapa menit?
Beda 2 menit. 2 menit? Anak saya dari umur 3 tahun sudah tidak berantem karena saya juga tidak pernah membiasakan memberikan barang 2. Oke. Satu. Mereka saya belajar sharing karena saya bilang bahwa hidup itu susah. Jadi untuk mendapatkan sesuatu dia harus, waktu umur 3 tahun pernah dia jadi iklan, dia dapat uang. Terus saya bilang patungan untuk beli Game Boy. Jadi dia patungan terus dia bilang, Bu dia nggak mati-mati, dia bilang gitu. Tunggu, akhirnya dia belajar sabar kan, dengan itu dia belajar antri, saya bilang. Jadi segala sesuatu saya belikan cuma satu. Nah, ada sedikit satu keunikan dari para si kembar. Nah biasanya kalau mereka diajak bicara nih, misalnya ibu dan bapak ini kembar misalnya. Saya menanyakan sesuatu, ibu jawab, ibu belum selesai, si kembarnya udah bisa nimpalin sesuai. Betul. Pernah itu terjadi? Itu ada. Ada ya? Itu feeling biasanya yang ditanya, saya lagi ditanya, terus yang satu lagi di kamar mandi, dia keluar gini, nanyanya sama. Saya bilang, loh kok tadi udah ditanya Mbak, kok Mas nanya juga, saya bilang gitu. Jadi memang pertanyaan sama, taste sama gitu. Jadi jenis makanan? Jenis makanan agak beda. Agak beda. Jadi, ya. Dan yang laki karena senang futsal, senang hitam. Dia bilang, Bu, aku hitam nih karena lupa ibu jemur tuh, lupa angkat ya, katanya waktu bayi. Tapi ya mereka alhamdulillah nggak pernah berantem sampai sekarang, karena saya juga bilang apa-apa, saya bilang ibu meninggal nanti malam, kamu hanya berdua, saya bilang gitu. Jadi mereka sampai sekarang apa-apa sharing dan tidak pernah berantem. Selalu saya bilang suatu saat orang tuh akan meninggal, bilang gitu. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Ibu Menus. Terima kasih share-nya Ibu Menus. Salam buat kedua putra kembarnya ya, yang cewek dan yang cowok. Nah, kembali ke Dokter Ivan. Dok, ini kan bicara persalinan. Ya. Masalah kehamilan kembar yang prosesnya mau itu normal ataupun ada proses inseminasi. Nah, persalinan tadi dokter bilang bahwa ada beberapa kondisi yang tidak mungkin mereka untuk persalinan normal. Iya. Akhirnya sesar. Nah, ini prosentasenya. Apakah mutlak di atas 50% atau dari upaya kita untuk bisa melahirkan normal, memang itu sangat tergantung kepada posisi bayi. Dan memang kita mengharapkan bahwa bayi itu berada pada posisi yang baik dan kepala di bawah dan tidak ada posisi yang melintang, susah, yang tidak memungkinkan untuk persalinan normal. Memang kalau pada kehamilan kembar, resiko untuk terjadinya perubahan posisi pada bayi itu lebih tinggi. Dan itu biasanya kita nilai pada sekitar 9 bulan. Jadi sebelum ibu itu siap untuk melahirkan, kita putuskan, Bu, ibu bisa lahir normal atau ibu tidak bisa lahir normal. Ya, terima kasih sekali buat Dokter Ivan, beri tepuk tangan untuk Ibu Tania, untuk Jessica dan Jenika. Semoga cepat jadi remaja yang sehat, pinter ya. Nah, pemirsa, keinginan Anda untuk mendapatkan anak kembar dengan kecanggihan teknologi kedokteran, Anda bisa melalui program inseminasi atau bayi tabung. Setelah ini kita akan lihat liputan dari bayi tabung. Jangan kemana-mana. Ada berbagai macam proses terjadinya kehamilan anak kembar. Anak kembar bisa berasal dari satu telur yang dibuahi satu sperma. Bisa juga berasal dari 2 telur atau lebih yang masing-masing dibuahi sperma berbeda. Proses terjadinya kehamilan anak kembar secara alami termasuk kejadian yang cukup jarang terjadi di seluruh dunia. Namun dengan kemajuan teknologi, pasangan yang semula divonis kurang subur kini bisa memupuk harapan untuk memiliki keturunan. Proses yang lebih umum dikenal dengan bayi tabung ini membuat seorang calon ibu bisa mengandung 2 atau 3 embrio sekaligus di dalam rahimnya. Setelah sekian lama kita menikah, 3 tahun, akhirnya kami mendapatkan keturunan. Kita bersyukur banget, kita adalah bayi yang ke-1000 dan ke-1001.